Ya, selamat siang anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran kita hari ini nampaknya ya sangat siang sekali, tapi tidak masalah. Ya, untuk menambah semangat, silahkan kalian berdiri, berhadapan dengan temannya atau saling membelakangi, dan bisa pijit-pijitan dulu agar ya, karena kita jam-jam terakhir nih, jam rawan. Ya, cukup. Baik anak-anak, Bapak hari ini akan membahas tentang yang pasti kalian setiap hari lihat di TV, mengenai penegakan hukum di Indonesia. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, Bapak kepingin tahu terlebih dahulu. Kalau kalian dengar atau kalian lihat kalimat penegakan hukum di Indonesia, apa yang ingin kalian tuliskan? Atau apa yang ingin kalian katakan? Polisi, Pak. Silakan. Oh ya, Pak Polisi. Terus siapa lagi? Silakan. Kantor pengadilan, Pak Guru. Kantor pengadilan, ya. Terus silakan siapa lagi? Kalau dengar kalimat penegakan hukum di Indonesia. Tersangka, Pak. Hakim. Oh ya, hakim. Silakan apa lagi? Advokat, Pak. Ya. Baik, yang kalian sebutkan tadi benar, itu tentang peran tentang lembaga-lembaga penegak hukum. Cuma hari ini yang akan kita bahas itu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi semua materi yang Bapak buat ini nanti di rumah ketika pulang sekolah kalian belum jelas dengan yang Bapak jelaskan di sekolah, bisa kalian akses secara mandiri di rumah masing-masing. Ya. Bentar, Bapak saya tampilkan dulu. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat apa belum? Sudah, Pak. Ya, ini namanya aplikasinya Quizzes. Jadi kalian bisa akses di mana saja, kapan saja. Baik anak-anak, ya judulnya hari ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum Bapak mulai, Bapak lihat dulu catatan absennya dari jam pertama. Oh, saya lihat semuanya hadir, berarti nihil ya hari ini ya. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan lagi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu yang pertama, tujuan dari pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, serta menampilkan sikap patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian lebih taat terhadap hukum dan bisa mengevaluasi. Apa itu mengevaluasi? Ya, kira-kira kalian bisa menilai penegakan hukum di Indonesia. Slide selanjutnya, saya pengen kalian membayangkan terlebih dahulu. Coba bayangkan, jika dalam keluarga tidak ada aturan, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, siapa yang berani menjawab?
KDRT, Pak. Oh, KDRT. Bagus sekali jawabannya, kekerasan dalam rumah tangga. Silakan yang lain lagi. Anak terlantar. Ayah, Guru. Iya, bagus Bisa sekali. jadi peran orang tua. Bisa jadi peran orang tua dijalankan oleh seorang anak, Pak Guru. Bagus sekali, Mas Paulus Cesar ini. Ya, yang lain lagi ada yang berani? Ayo. Tidak ada yang salah. Kalian harus berani berpendapat. Tidak ada sopan santun, Pak. Rumah tangga hancur, Pak. Oh, rumah tangga hancur. Ya, Mbak Dion ini cerdas sekali. Calon ibu rumah tangga yang baik mestinya ini. Ya, siapa lagi yang berani? Cukup ya berarti ya. Kira-kira berarti akan terjadi kekacauan di dalam keluarga jika tidak ada aturan. Ya, selanjutnya yang tadi belum menjawab, coba bayangkan juga sekali lagi. Jika di sekolah tidak ada aturan, apa yang terjadi? Seperti di Cross Hero, Pak. Wah, Film Cross Hero. oh iya benar sekali. Itu yang film Jepang itu ya Mas ya. Ya, sekolah malah untuk tawuran, bukan untuk belajar. Ya, siapa lagi yang berani berpendapat? Bayangkan jika di sekolah tidak ada aturan. Tidak ada Siswa pembelajaran. bisa pakai daster ke sekolah, Pak Guru. Bisa pakai daster ke sekolah ya, benar sekali. Luar biasa kelas ini berarti. Siswa tidak menghargai guru. Nah, ya. Sekarang kalian bisa lihat gambar ini. Jika pelanggaran dibiarkan, kegiatan seperti ini dibiarkan tanpa hukuman, apalagi yang terjadi kira-kira? Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Ya, wah. Mas Lutfi ini cerdas sekali. Ayo, yang lain harus berani. Yang lain mana ini? Kok ini hanya satu yang aktif di kelas ini? Helm tidak laku, Pak. Helm tidak laku ya, penjual helmnya jadi rugi ya. Bagus sekali ini, jiwa bisnisnya bagus ini Mas Vera yang ya. Pak Ibu Erna tidur ini, Pak Guru. Bebas. Bebas melakukan apa saja. Oh, bebas melakukan apa saja ya. Pendapat kalian tepat sekali karena Bapak juga punya kesimpulan yang sama. Jadi ketika tidak ada aturan atau hukum tidak ditegakkan, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Seperti ilustrasi yang Bapak tampilkan ini, ada terjadi pembacokan, pembunuhan, pencabulan, dan lain-lain. Intinya penegakan hukum itu sangat diperlukan atau sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi jika tidak ada hukum, kita akan hidup seenaknya sendiri. Nah, slide selanjutnya. Karena kalau tidak ada hukum akan terjadi kekacauan, maka perlu adanya proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi sebelum Bapak lanjut, ada yang mau bertanya terlebih dahulu apa tidak? Silakan. Tidak ada, Pak Guru. Oh, tidak ada. Berarti sangat jelas ya. Intinya hukum sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Ya. Selanjutnya, kita harus tahu dulu dasarnya. Kok kenapa perlu adanya penegakan hukum di Indonesia? Jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Makanya simbol dari hukum itu kan ada timbangan, ada perempuan yang matanya tertutup, artinya hukum itu tidak pandang bulu. Semua orang diperlakukan sama
di mata hukum. Si kaya, si miskin, si penguasa, dan lain-lain di mata hukum itu sama. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya ada dari Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum. Itu ada kepastian hukum agar hak-hak warga negara tidak dilanggar dan yang melanggar akan dikenai sanksi. Maka dari itu, kalian mesti pernah mendengar yang namanya lapas, lembaga permasyarakatan, itu tempat orang-orang yang melanggar hukum dikenai sanksi berupa sanksi penjara atau bahkan yang lebih berat, misalnya ada sanksi hukuman mati. Nah, di penjara itu tujuannya supaya orang-orang yang melanggar itu ada keniatan untuk merenungi kesalahannya dan melakukan pertaubatan diri agar tidak melanggar hukum lagi, agar tidak seenaknya lagi dalam kehidupan bersama. Nah, selanjutnya kalau tadi ada pengertian perlindungan hukum, selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Jadi maksudnya dari ini adalah hukum sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat ataupun lembaga penegak hukum. Ketika hukum jadi pedoman, aparat penegak hukum, masyarakat tidak berlaku seenaknya. Bapak ambilkan contoh, misalnya ada pedagang kaki lima sedang mencari nafkah di trotoar, lalu ditertibkan oleh satuan polisi Pamong Praja. Kalau kalian lihat secara kasat mata mungkin, wow, Satpol PP-nya kejam sekali. Kenapa kok ada orang yang sedang mencari nafkah malah digusur? Ya, kita berpedomannya kepada hukum, kepada aturan bahwa trotoar itu tempat para pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan Satpol PP itu berpedoman pada aturan, tidak seenaknya sendiri. Baik. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan sebenar-benarnya tanpa pandang bulu. Nah, berikut ini ada contoh tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, misalnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Terus contoh yang kedua misalnya HAKI tentang hak cipta. Ini juga semangat hukum untuk melindungi kehidupan manusia. Dalam hal ini tentang karya cipta serta merek dagang. Nah, selanjutnya Bapak punya sebuah permasalahan yang perlu kita bahas bersama-sama tentang penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi. Apakah koruptor bisa dihukum mati? Tahan dulu jawabannya. Mari kita berdiskusi. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian tentukan kelompoknya yang menurut kalian kelompoknya itu satu frekuensi dengan kalian. Saya kelompok Dalam 4, Pak. artian satu frekuensi. Oh ya, silahkan yang sefrekuensi dengan Pak Andi, silahkan, atau dengan Mas Andi. Saya kelompok 5 ya, Pak. Tidak ada, Mas Vera, adanya 1 sampai dengan 4. Nah, setelah kalian nanti membagi menjadi 4 kelompok yang menurut kalian satu frekuensi, ini yang perlu kalian bahas bersama dengan kelompoknya masing-masing. Karena kita negara hukum,
dalam membuat tindakan, dalam membuat kebijakan, itu harus ada landasannya. Maka yang perlu kalian cari nanti dari berbagai sumber tentang yang pertama, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Terus yang kedua, mengapa koruptor di Indonesia sampai hari ini belum ada yang dihukum mati. Terus yang ketiga, apakah di masa depan koruptor bisa dengan mudah dihukum mati? Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman sefrekuensi kalian untuk memecahkan permasalahan ini. Silahkan berdiskusi. Nanti kalian tampilkan bersama dengan kelompok kalian dengan syarat semua anggota kelompok itu mencatat tugas ini. Jadi di buku masing-masing itu ada. Bapak enggak kepingin karena tugas kelompok hanya dikerjakan satu orang, satu buku enggak. Tapi semuanya ikut mencatat dan nanti semuanya akan ikut tampil ke depan. Karena kalau yang mencatat hanya satu, menurut Bapak dia adalah korban dari teman-temannya. Yang lain tidak mencatat, yang mencatat hanya satu. Ya, silahkan berdiskusi. Nah, ini dari kelompok 1. Ternyata sudah selesai dan akan menampilkan. Silahkan tadi dari kelompok 1 maju ke depan. Saya lihat dulu kelompok 1 dari siapa saja. Oh, ada Pak Paulus, ada Budion, ada Mas Anggi juga ternyata ini. Dari 3 orang ini masing-masing silahkan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Mas Paulus dulu, jawaban yang pertama. Baik. Baik, terima kasih Pak Guru atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Dari kelompok 1, izinkan kami untuk mempresentasi hasil diskusinya. Ya, ini jawaban pertanyaan pertama tadi, apa landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, ini jawabannya, Pak Guru. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, jadi ya, terima kasih Mas Paulus. Sebentar, stop dulu Mas Paulus. Ya, biarkan Siap. Anggota kelompok lain. Ya, Mbak Dion ini yang nomor 2, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jawaban kelompok 1 yang kedua yaitu pertanyaannya, mengapa koruptor di Indonesia sampai hari ini belum ada yang dihukum mati? Nah, jawabannya karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2, tindak pidana korupsi bisa dihukum mati jika negara dalam keadaan darurat seperti bencana alam nasional dan krisis ekonomi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dion. Ya, kelompok 1 yang selanjutnya itu ada Mas Anggi untuk jawaban yang nomor 3. Mas Anggi, mic-nya dulu Mas Anggi. Iya, terima kasih Pak Aldi. Ada di sini kelompok 1 seperti sebelum ya. Paul dan juga sudah menjawab dan saya juga menjawab ketika Pak pertanyaannya apakah koruptor bisa dengan mudah dihukum mati? Jawabannya Kemeresap ya, kemeresap. jika pemerintah ini presiden merubah undang-undang nomor 1 tahun dan nanti dalam kata apapun dihukum mati itu kalau undang-undang. Ya, terima kasih Mas Anggi. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak tegaskan lagi, apakah korupsi bisa dihukum mati untuk hari ini? Bisa, hanya saja jika yang korupsi ketika negara dalam keadaan darurat.
seperti bencana alam dan krisis ekonomi. Jadi di masa depan, kalau nanti kalian menjadi orang-orang yang duduk di tempat-tempat strategis, silahkan rumuskan perlindungan dan penegakan hukum yang bisa menghukum mati koruptor. Karena kalau berkaca dari undang-undang hari ini, yang tadi kalian sebutkan, itu memang susah menghukum mati, karena harus dalam keadaan bencana atau dalam keadaan krisis nasional, baru seorang koruptor bisa dihukum mati. Ya, kira-kira pembelajaran hari ini Bapak cukupkan, karena kalian sudah luar biasa sekali dan meyakini bahwa hukum itu penting bagi kehidupan manusia. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian persiapkan nanti tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, untuk tugasnya atau penilaiannya, silahkan nanti kalian bisa klik link yang Bapak kirim dan kalian baca buku dulu halaman 52 sampai 55. Masukkan nama, kerjakan, dan nilai otomatis keluar. Seperti minggu lalu ketika Bapak sudah memberi tugas kepada kalian, itu ternyata masih banyak yang di bawah KKM. Tapi tidak menjadi masalah. Nanti bisa kalian kerjakan lagi sepuasnya. Jadi misalnya ini Mas Andi minggu kemarin baru dapat 38 nilainya. Mas Lutfi baru 34. Nah, ini ada Mas Anggi 30. Bu Intan baru atau Mbak Intan baru 24 yang benar dari ya, tapi tidak masalah. Meskipun masih belum mencapai KKM, tapi ini bisa kalian kerjakan sepuasnya sampai di atas 70%. Baik, bel sudah berbunyi. Waktunya pergantian pelajaran. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.